Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Cular Faji. Di sini saya akan mempresentasikan topik saya yang sangat krusial bagi keberlangsungan dunia bisnis dan keuangan negara kita, yaitu dengan materi konsep penerapan kode etik profesi akuntan di Indonesia. Mengapa itu penting di era ketidakpastian ekonomi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini? Integritas seorang akuntan adalah fondasi utama dari seluruh ekosistem bisnis. Presentasi ini akan saya membedah bagaimana Ikatan Akuntansi Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, serta Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dalam hal ini Kementerian Keuangan, bersinergi untuk menegakkan standar etika tertinggi demi menjaga kepercayaan publik. Untuk slide kedua, sebelum kita membahas regulasi, mari kita menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa seorang akuntan itu memerlukan kode etik yang begitu ketat? Jawabannya adalah karena kepercayaan profesi akuntan memiliki tanggung jawab publik. Kita bukan hanya bekerja untuk kepentingan klien atau perusahaan tertentu tempat kita bekerja, melainkan untuk seluruh masyarakat, investor, dan regulator yang mengandalkan angka-angka yang kita sajikan. Ada 3 pilar utama di sini, yaitu transparan, menjamin bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi real tanpa manipulasi. Ada juga reputasi, dalam hal ini melindungi nama baik profesi agar keputusan investor dapat diambil dengan tenang. Dan yang terakhir juga yaitu kepatuhan, bagaimana menyelaraskan praktik lokal ketika dengan standar internasional. Dalam hal ini International Ethnic Standard Board for Accounts. Seperti kutipan penting di slide ini, tanpa etika, kompetensi teknis setinggi apapun yang dimiliki seorang akuntan tidak akan memiliki nilai di mata publik. Terus lanjut ke slide 3, yaitu struktur regulator di Indonesia. Di Indonesia, pengawasan dan penegakan etika akuntan dijalankan melalui struktur tripartit yang harmonis. Pertama, kita memiliki IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, adalah organisasi induk yang menetapkan kode etik akuntan Indonesia yang berlaku bagi seluruh jenis akuntan, baik yang bekerja di korporasi, pemerintahan, akademisi, maupun sektor publik. Kedua, ada IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ini adalah asosiasi profesi khusus bagi para akuntan publik atau auditor eksternal. Fokus utamanya adalah pada penegakan independensi yang sangat ketat saat melakukan audit laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai benteng hukum pemerintah, terdapat P3K, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, di bawah Kementerian Keuangan. P3K bertindak sebagai regulator resmi negara yang mengawasi kepatuhan, melakukan pemeriksaan fisik terhadap kantor akuntan, dan memiliki wewenang hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Nah, di slide keempat dan kelima ini yaitu membahas prinsip dasar etika. Mari kita bedah apa saja isi dari kode etik tersebut. Ada 5 prinsip dasar etika yang wajib tertanam dalam diri setiap akuntan tanpa terkecuali, yaitu integritas. Kita harus jujur, berterus terang, dan bersikap adil dalam sebuah hubungan profesional. Ada juga objektivitas. Kita tidak boleh membiarkan adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain
yang dapat mempromikan pertimbangan profesional kita, kompetensi dan kehati-hatian. Yang terakhir juga ada profesional. Kita harus belajar, dunia keuangan berubah sangat cepat, maka kita harus memelihara pengetahuan dan keahlian di tingkat tertinggi agar klien menerima jasa profesional yang kompeten. Dan ada juga kerahasiaan informasi berharga milik klien atau tempat kerja tidak boleh dibocorkan kepada siapapun kecuali ada kewajiban hukum atau hak profesional untuk mengungkapkannya. Dan ada juga perilaku profesional. Kita harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari perilaku apapun yang dapat mendiskreditkan profesi kita. Nah, untuk slide kelima ini itu membahas tentang identifikasi ancaman etika. Namun dalam dunia nyata, kelima prinsip tadi seringkali mendapatkan ujian berat. Kode etik mengelompokkan kode etik Kode etik mengelompokkan godaan-godaan ini ke dalam 5 kategori ancaman utama. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi. Misalnya ketika akuntan memiliki saham di perusahaan klien atau takut kehilangan komisi yang besar. Kedua, review diri. Saat kita diminta mengaudit pekerjaan yang sebelumnya kita kerjakan sendiri, di sini objektivitas kita pasti terganggu karena sulit menilai kesalahan diri sendiri. Yang ketiga yaitu advokasi, yaitu kita terlalu aktif mempromosikan posisi atau saham klien hingga mengorbankan kejujuran penilaian kita sendiri. Keempat, kedekatan. Hubungan kerja yang terlalu lama atau hubungan kekeluargaan yang dekat dengan klien sering kali membuat akuntan terlalu bersimpati dan kurang skeptis. Dan yang kelima yaitu intimidasi, yaitu adanya ancaman nyata atau terselubung seperti ancaman pemecatan atau pergantian auditor jika tidak menuruti keinginan manajemen. Lanjut kepada slide ke-6, yaitu membahas tentang statistik penegakan etika. Untuk mengatasi ancaman tersebut, beberapa efektif penegakan etika dilakukan di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Saat ini tingkat kepatuhan anggota profesi terhadap pendidikan profesi berkelanjutan khusus topik etika telah mencapai 85%. Hal ini didorong oleh komitmen pelatihan intensif dari asosiasi, dimanapun efektivitas pelatihan etika tercatat mencapai 95%. Meskipun demikian, tantangan kita masih ada pada aspek audit kepatuhan lapangan yang saat ini berada di angka 70%. Angka ini menunjukkan bahwa IAI, IAPI, dan P3K harus terus bekerja keras melakukan review mutu secara berkala guna memastikan aturan di atas kertas benar-benar diterapkan secara nyata di setiap kantor akuntan. Untuk slide ke-7 ini yaitu membahas mengenai pengembalian keputusan etis. Lalu apa yang harus dilakukan seorang akuntan ketika ia menghadapi dilema etika di tempat kerja? Kita tidak boleh mengambil keputusan secara impulsif. Kerangka kerja internasional telah menyediakan tempat langkah sistematis, yaitu identifikasi. Identifikasi langkah pertama adalah menyadari dan mengidentifikasi jenis ancaman apa saja yang sedang kita hadapi. Apakah ini ancaman, kedekatan, kepentingan pribadi, atau intimidasi? Ada juga evaluasi, analisis seberapa signifikan ancaman tersebut, apakah
ancaman ini berada pada level yang dapat ditoleransi atau justru sudah sangat berbahaya dan merusak objektivitas. Dan ada juga tanggapi. Jika ancaman tersebut signifikan, kita wajib menerapkan safeguard atau langkah-langkah pengamanan, misalnya mengundurkan diri dari tim audit atau mengonsultasikan diri dengan komite audit eksternal. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dan ini hal yang paling sering diabaikan. Bukti dan keputusan yang diambil dokumentasi ini adalah perlindungan hukum bagi Anda jika di masa depan keputusan tersebut dipertanyakan. Untuk slide ke-8 yaitu tanggung jawab berdasarkan peran. Penerapan etika juga bergantung pada peran spesifik seorang akuntan. Mari kita bandingkan dua peran utama akuntan bisnis yang bekerja di dalam perusahaan PAIB dan akuntan yang bekerja sebagai auditor eksternal. Bagi akuntan bisnis, fokus utamanya adalah menjaga integritas laporan keuangan internal perusahaan. Tekanan terbesar yang mereka hadapi biasanya berasal dari internal, seperti target manajemen atau pemenuhan KPI finansial. Solusi pertahanan terbaik mereka adalah sistem pelaporan pelanggaran atau sistem yang aman. Sementara itu bagi akuntan publik atau dalam hal ini auditor, fokus utamanya adalah independensi mutlak dari klien yang diaudit. Tekanan yang mereka hadapi biasanya berupa negosiasi biaya audit atau dalam ini fee, ancaman pemutusan kontrak kerja. Solusi pertahanan mereka diatur ketat secara regulasi melalui kebijakan rotasi partner audit serta review mutu eksternal oleh asosiasi. Slide ke-9 yaitu pelajaran dari pelanggaran. Teori etika tidak akan lengkap tanpa kita melihat contoh nyata di lapangan. Salah satu titik balik terbesar dalam pengawasan etika di Indonesia adalah kasus laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Pada saat itu terjadi pengakuan pendapatan prematur atas transaksi kerja sama penyediaan layanan kognitif yang sebenarnya belum terrealisasi secara penuh. Auditor dinilai gagal mempertahankan skeptisisme profesional dan objektivitasnya karena meloloskan laporan tersebut tanpa opini modifikasi yang semestinya. Dampak dari kelalaian etika ini sangat fatal. P3K Kementerian Keuangan membekukan izin praktik akuntan publik yang bersangkutan. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda finansial yang sangat besar kepada emiten dan direksi, serta Garuda Indonesia diwajibkan melakukan penyajian kembali laporan keuangannya. Ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa pelanggaran etika memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang sangat nyata. Sekarang kita masuk kepada slide ke-10 yaitu tren kebutuhan pelatihan etika. Kabar baiknya kesadaran akan penting etika terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Jika kita melihat grafik tren partisipasi pendidikan profesional berkelanjutan bertopik etika, terjadi lonjakan yang sangat konsisten sejak tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2025 mendatang. Lonjakan ini bukan tanpa alasan. Penyelenggaraan kelas etika diwajibkan oleh asosiasi profesi sebagai bagian dari pemenuhan kredit poin tahunan atau SKP. Melalui edukasi yang terus-menerus ini, kita berharap pemahaman para akuntan tidak hanya bersifat normatif, melainkan merubah menjadi budaya bekerja yang protektif terhadap segala bentuk kecurangan finansial. Nah, sekarang kita masuk kepada slide 11, yaitu membahas etika di era artificial intelligence. Nah, selanjutnya kita harus menatap masa depan.
kita kini hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan atau dalam hal ini AI, dalam mengotomasi atau dalam hal ini mendeteksi anomali audit dan memprediksi arus kas, membawa tantangan etika baru yang belum pernah dihadapi generasi sebelumnya. Ada 3 tantangan besar di era digital ini. Yang pertama yaitu bias algoritma. Siapa yang harus disalahkan jika sistem AI salah memprediksi atau menyembunyikan transaksi kecurigaan. Ada juga transparansi, bagaimana kita sebagai akuntan menjelaskan keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI yang bersifat tertutup atau black box kepada klien dan regulator. Ada juga privasi data, bagaimana kita melindungi kerahasiaan data rahasia klien saat diunggah ke sistem komputasi awan berbasis kecerdasan buatan. Aturan emasnya tetap satu, teknologi hanyalah alat bantu, tetapi tanggung jawab akhir atas keputusan keuangan dan kepatuhan etika tetap sepenuhnya berada di tangan akuntan manusia yang mengoperasikannya. Nah, untuk slide 12 ini saya sebagai penutup, integritas seorang akuntan adalah mata uang paling berbahaya dalam dunia profesional. Tanpa adanya etika yang kuat, laporan keuangan tercantik sekalipun hanyalah lembaran kertas tak bernyawa yang tidak memiliki arti di mata publik. Mari kita bersama-sama kita jaga martabat dan nama baik profesi akuntan di Indonesia demi membangun perekonomian negara yang transparan, sehat, dan terpercaya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.